Oke, siap. Halo teman-teman sales juara, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di konten Asah Diri 15 menit kali ini, saya mau sharing ke teman-teman mengenai satu teknik yang bisa kita pakai dalam kita berjuang di lapangan untuk meyakinkan customer untuk beli mobil sama kita gitu ya. Ini case-nya adalah mobil. Jika Anda saat ini nonton bukan sales Nissan, sales apapun itu, saya sih yakin teknik ini work ya untuk teman-teman bisa pakai untuk menambah skill teman-teman dalam hal berjualan. Saya sebutnya ini adalah teknik sales magic ya. Kebayang nggak kalau teman-teman ketemu customer baru kenal terus kucuk-kucuk beli? Pengen nggak kayak gitu pertanyaan saya? Pasti pengen ya. Dan ternyata ini ada tekniknya ya, ada tekniknya. Jadi orang-orang yang jago jualan itu, saya yakin dia sudah punya jurus atau teknik bagaimana orang yang baru kenal kucuk-kucuk langsung akhirnya closing beli sama dia. Nah, di konten kali ini saya akan sharingkan tekniknya ke teman-teman. Ini tekniknya sederhana tapi memang butuh jam terbang, kita ulang-ulang terus, trial sampai akhirnya nemuin yang saya suka sebut body system ya, body system. Jadi sistem dalam tubuh teman-teman ketika ketemu customer A akan keluarin kalimat-kalimat A, customer B akan keluarin kalimat-kalimat B. Itu yang saya sebut body system. Nah, bicara sales magic dari judulnya mungkin teman-teman langsung ngira, wah jangan-jangan nanti Pak kita harus punya cincin yang ada unsur-unsur magis yang enggak ada. Saya percaya namanya sulap dimanapun pasti there's always trick. Pasti ada trik atau step-step yang mereka lakukan terus-menerus ulang-ulang ya, bahkan mungkin sampai ratusan bahkan ribuan kali sehingga trik itu akhirnya seperti magic. Padahal semuanya saya yakin adalah trik. Nah, sama ya. Kalau teman-teman sekarang lihat temennya atau seniornya yang kok enak banget ya jualan, ketemu customer deal, saya yakin dia sudah punya trik bagaimana caranya supaya customer itu beli. Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman triknya atau tekniknya atau flow-nya seperti apa. Nah, saya akan buat, jadi sebenarnya proses itu dari orang baru kenal sampai beli, itu ada kurvanya teman-teman. Nah, saya bikin dalam bentuk kurva begini deh. Ada kurvanya. Dari orang yang tadinya baru kenal sampai beli. Dan kalau bicara kurva ini, kalau kita analisa kurvanya, ini ada prosesnya nih. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada stepnya atau triknya yang harus kita ulang, yang harus kita kuasain sehingga customer ini akhirnya beli sama kita. Nah, saya akan bahas 3 trik ini secara singkat ya, walaupun nantinya kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam boleh nanti kita discuss ya via WhatsApp ataupun via telepon, atau nanti saya mungkin akan adakan Zoom ya, yang tujuannya nanti kita bahas lebih dalam mengenai 3 step ini. Nah, gitu. Kita langsung mulai aja. Step yang pertama yang harus teman-teman lalui. Nah, ini kalau bicara kayak naik sepeda, kira-kira kalau treknya begini berat nggak? Berat pastinya. Iya, benar. Karena step ini bisa dibilang step yang paling menentukan apakah teman-teman bisa membuat customer ini beli apa enggak nantinya. Step yang pertama, saya sebut ini step yang namanya building trust. Nah, di awal yang harus teman-teman segera lakukan atau yang harus teman-teman segera keluarkan jurusnya adalah jurus membangun trust customer. Ya, bagaimana Pak cara kita ngebangun trust customer? Ada banyak teknik, tapi teknik awal yang harus teman-teman punya adalah teman-teman harus kuasai produk. Kuasai produk dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak kuasai produk, lagi-lagi saya harus bilang, ketika customer nanya, ini Nissan Livina berapa harganya Mas? Ada di brosur Pak, misalnya. Ya itu aja customer udah tanda tanya, kok nggak hafal, diskonnya berapa? Oh iya Pak, nanti saya ajukan dulu. Ini kelebihannya apa? Ini berapa baris? Ini konsumsi bahan bakarnya berapa? Dan lain-lain. Kalau kita nggak kuasain produk, saya yakin trust customer akan langsung jatuh. Tapi kalau sebaliknya kita kuasain produk, biasanya di awal customer langsung trust sama kita.
Apalagi kalau kita bisa menjelaskan sampai hal-hal yang perintilan. Misalnya, teman-teman ada prospek, ini case-nya adalah Nissan, produk Nissan ya, Nissan Leaf. Teman-teman bisa kasih penjelasan sampai bagaimana baterai itu bekerja, proses chargingnya, bagaimana kita nanti proses perawatan kendaraannya, teman-teman bisa kuasain. Saya yakin trust customer langsung kebangun. Ya, poin yang pertama building trust, subnya adalah kuasai produk dulu. Ya, kalau teman-teman belum menguasai produk, teman-teman bisa cari informasi. Saya juga pernah bikin kontennya mengenai product knowledge. Silahkan teman-teman tonton terus, ulang-ulang, catat. Saran saya kalau kita masih baru, catat poin-poin dari unique selling dari produk kita apa. Ya, sampai nanti pas ketemu customer, teman-teman akan pede untuk ngejelasinnya. Sebenarnya saya yakin kalau dilihat customer kayaknya kita pinter, sebenarnya kelihatan pinter aja. Karena kita ulang-ulang ya ngelakuin atau sharing itu. Contohnya kalau dulu kita zaman sekolah, kita punya guru fisika misalnya, kayaknya tuh nulis rumus nggak usah pakai ngelihat gitu. Menurut kita mungkin, wah ini guru pinter banget gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu aja diulang-ulang di kelas-kelas lain berhari-hari dan itu aja yang dibahas. Sama, kita harus kuasai produk, walaupun produk kita itu aja, kita harus dengan antusias sharing gitu. Lalu yang kedua, tips untuk kita building trust customer adalah kita harus segera cari, ini yang suka saya cari kesamaan. Ya, teman-teman harus segera cari kesamaan dengan customer. Ini salah satu teknik saya selalu pakai sehingga customer itu nyaman ketika kita layani. Contohnya apa? Kesamaannya apa Pak? Apapun. Mau itu kesamaan daerah tinggal, daerah asal kita, ya bahasa, ya saya suka selalu pakai cara ini, kesamaan. Kalau saya ketemu orang Batak, kebetulan saya Batak ya, walaupun nama saya Parjo, singkatan dari Parnamian Johannes, saya orang Batak. Kalau saya ketemu orang Batak, saya akan langsung keluarin jurus bentuk atau cari kesamaan. Saya tinggal tanya, Bapak marga apa? Oh, marga ini ya Pak ya, kebetulan Pak saya marga ini Pak. Dan saya, orang tua saya yang perempuan, burunya buru ini. Seperti itu, cari kesamaan. Ya, kalau udah kesamaan suku, biasanya sih akan jauh lebih cepat orang akan trust sama kita. Ya, kesamaan suku, kesamaan kampung halaman misalnya. Misalkan beliau ini orang Jawa. Teman-teman bisa tanya, Bapak kampungnya di mana? Oh, di Jogja, Mas. Misalkan teman-teman orang Jogja juga. Ya udah, keluarkan aja bahasa Jawanya. Kalau perlu, langsung bilang, Bapak, saya kampungnya di sini loh, Pak. Orang tua saya di sini. Siapa tahu, ternyata loh, bapakmu siapa namanya? Si ini Pak, oh alah itu teman SMA saya, misalnya. Kalau udah kayak gitu gimana yang terjadi? Cepet nggak langsung customer percaya sama kamu? Pasti cepet. Dan teman-teman bisa langsung bilang, Pak, kalau gitu kalau yang Bapak tadi saya lihat kebutuhannya sudah segera bulan ini, udah Pak, biar Johan aja yang bantu, misalnya. Nanti Johan yang siapin mau kendaraan, Bapak nggak usah khawatir, urusan mobil sudah Johan yang beresin. Nah ini dia. Ya, jadi cari kesamaan segera dengan customer apapun itu. Kesamaan hobi juga bisa, misalkan teman-teman hobi sepeda. Ya, ternyata customer kita bisa tanya, Bapak hobinya apa nih Pak? Badannya bagus banget nih Pak. Kayaknya atlet, Bapak suka olahraga ya? Oh iya Mas, saya hobi sepeda. Sepeda apa Pak? Oh saya road bike. Wah, road bike sekarang Bapak suka mainnya di mana? Oh di sini. Waduh Pak, berarti suka ketemu sama saya ya Pak. Misalkan teman-teman adalah pencinta hobi sepeda misalnya. Bisa cari kesamaan dengan customer sehingga apa? Klop. Gitu. Jadi cari kesamaan ya, ini penjelasannya bisa lebih panjang lagi tapi karena waktu kita cuma 15 menit, poinnya adalah cari kesamaan. Minimal 2 hal ini kalian kuasain di awal. Kalau kalian jadi seorang sales ya, harusnya akan segera ketemu building trust. Walaupun ada poin-poin yang lain. Nah, nanti mungkin di waktu yang lain saya akan sharingkan apa aja nih Pak yang kita bisa pakai poin-poinnya untuk nge-building trust. Intinya poin pertama adalah kalian harus building trust. Ini berat, tapi kalau kita udah lewatin fase ini, ke fase ini, fase kedua, itu akan jauh lebih ringan. Kalau kita udah dapet trustnya, yang kedua adalah kita sebut, yang saya sebut namanya building needs. Nah ini, poin kedua ini yang nggak kalah penting. Teman-teman harus bangun kebutuhan customer. Ya, setelah kalian gali, tadi di awal banget kalian gali, ya Bapak kebutuhan 3 baris, iya. Sudah kuasain produk, kita udah sharingin, kita sudah cari kesamaan, lalu bangun needs-nya. Nah ini yang nggak terlalu berat, tapi cukup menantang. Ya, kalau
kalau bicara needs kan pasti customer sudah punya kebutuhan ya. Mobil dia pengen mobilnya seperti ini, seperti ini. Dan kita harus punya teknik supaya dia kebangun building needs yang lainnya. Contohnya, sekarang dia needs-nya hanya mobil 3 baris. Dan akhirnya preferensinya salah satunya ke Nissan Livina misalnya. Nah, kita harus bangun lagi needs-nya yang lebih. Terhadap mobil 3 baris itu, dia harus punya yang seperti apa? Contohnya, yang saya selalu pakai, Bapak, kalau mobil 3 baris, saran saya, carilah mobil yang, bicara Matic nih, Matic Torque Converter, Pak. Kalau gaya berkendara Bapak, responsif. Karena Matic CVT bukannya jelek, tapi Torque Converter, Matic-nya jauh lebih responsif ketika Bapak akselerasi, lebih nyaman. Jadi kita bangun di benak customer kebutuhan baru. Tidak hanya mobil 3 baris, tapi mobil yang punya teknologi tersebut. Anda bisa bilang, ya silakan aja Pak, nggak harus Nissan nggak apa-apa, tapi cari yang Torque Converter. Dan so far Livina aja yang Torque Converter kan, dan masuk akhirnya. Kita harus bangun needs-nya si customer. Ya poinnya banyak mengenai cara ngebangun needs, tapi intinya adalah bangun cari yang tidak ada. Cari yang tidak ada atau belum terpikir. Nah nanti di sesi terakhir yang lain nanti kita akan sharing lebih dalam ya. Intinya adalah kita harus bangun needs customer yang belum terpikir sama dia, tapi itu kebutuhan dia. Contoh lain, misalkan kita bangun needs-nya adalah, Bapak punya kebutuhan mobil 3 baris, tapi nggak pengen kan Pak dibilang mobil rental, ya Nissan Livina Pak. Kalau yang lainnya, bisa jadi nanti pas lebaran, orang mikirnya Bapak rental mobil Pak. Gitu kan, jadi jangan sampai begitu kan Pak. Ya belinya harusnya ya mobil yang nggak banyak di pasaran Pak saat ini. Nissan Livina, orang yang beli segmennya beda Pak sama orang yang beli misalkan merek lain. Nah, Anda bisa bangun kebutuhan akan egonya customer. Bahwa saya nggak mau disama-samain gitu. Saya nggak pengen juga, kayak di perumahan saya ada banyak mobil tipe X itu, saya nggak mau samain, saya pengennya beda. Ya udah Pak, Nissan Livina jawabannya. Misalnya, apapun produknya ya, kalau teman-teman bukan dari Nissan sekarang, ya apapun, cari needs lebih yang harus customer jadiin pikiran dan jadiin pertimbangan kayak gitu. Oke, yang ketiga, ya, yang terakhir poinnya adalah give a solution. Nah ini, barulah kalau udah kita bangun needs-nya, kita kasih solusinya. Nah ini, di give a solution, saya suka bilang hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita bicara nih, ya, 2 ke 3 ini, ya, itu turunan nih. Namanya kita naik sepeda turunan gimana? Kita harus lebih hati-hati ya, jangan sampai apa? Over promise. Apalagi teman-teman nggak pede. Karena ngerasa ini customer udah bisa saya pegang, udah kebangun, akhirnya nggak mau loss gitu ya. Apapun diberikan, diskon misalnya. Ya ini poinnya di sini harus saya bilang adalah hati-hati ya, karena turunan ya. Diskon dihajar. Oh, udah Pak, pokoknya saya kasih diskonnya segini Pak. Pokoknya Bapak jangan sampai pesan sama yang lain. No. Kalau customer sudah trust sama kamu, saya akan bilang diskon berapapun yang kamu kasih, dia akan pertimbangkan. Ya, jadi jangan langsung kalian nggak pede. Jangan sampai customer ini harus bilang, oh saya harus kasih ke customer ini diskon semuanya misalnya, atau bahkan diskon yang tidak sepantasnya yang harus kalian kasih. No. Ya kalau customer sudah trust sama kamu, sudah ada kesamaan ya dan lain-lain, kita udah cari kebutuhannya sudah dapat, give a solution, cukup solusi yang dia butuhkan aja. Jangan terlalu umbar-umbar janji, hati-hati. Malah yang ada apa? Kalau kalian terlalu over promise, solusi yang kalian kasih nggak tepat, yang ada customer malah compare sana, compare sini kalau bicara diskon. Solusi yang lain, jangan sampai kasih solusi ke customer yang tidak perlu. Misalnya, oh Bapak berarti butuhnya yang 3 baris ya Pak ya? Kalian harus gali tadi di awal kan. Jangan sampai salah kasih solusi. Kalian ngasihnya misalnya, oh Bapak belinya Serena aja misalnya. Padahal customer nggak butuh Serena, butuhnya Livina. Kasih solusi yang terbaik untuk customer. Nah ini ya teman-teman ya, sales juara, trik yang biasa saya pakai. 3 poin ini, 3 step ini yang kita harus lalui, kita tempuh supaya customer yang dari baru kenal akhirnya jadi beli. Ini butuh latihan terus-menerus sampai teman-teman dapetin yang namanya tadi body systemnya teman-teman. Ketemu customer A dapatnya ngomongnya seperti ini, B ngomongnya seperti ini.
Nah, oke teman-teman, ini saja yang mau saya sharingkan di konten Asah Diri 15 kali ini, 15 menit kali ini. Mudah-mudahan membuat teman-teman bertambah ya minimal teknik untuk menjual lah. Bisa dipraktekin, bisa terapin. So far ini saya pakai dan ini masih work. Ini saja yang mau saya sampaikan kali ini. Terima kasih, tonton juga video saya yang lain supaya teman-teman dapat tambahan pengetahuan. Sukses selalu buat kita dan salam cuan.